Setiap kali dia hendak melakukan live streaming jualan, Yadrong biasanya berdandan rapi supaya menarik perhatian pembeli. Bagi Yadrong, itu adalah hal yang wajar dalam berdagang. Namun di mata Kanti justru berbeda. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus tragis yang cukup unik di Thailand pada tahun 2026 ini. Bayangkan jika kalian mempunyai seorang pacar yang menurut kalian cantik, apakah kalian akan merasa bangga karena bisa mendapatkan hatinya? Atau kalian malah takut dan cemburu karena pacar kalian bisa diambil oleh orang lain? Kisah kali ini bercerita tentang seorang pria mengeksekusi pacarnya sendiri setelah mereka memilih untuk tinggal bersama. Pengeksekusian itu begitu brutal, si pelaku menghancurkan wajah korban hingga penuh dengan luka. Ketika ditanya mengapa dia melakukan semua ini, dia menjawab kalau dia merasa kesal karena pacarnya selalu tampil cantik. Namun yang membuat masyarakat lebih miris adalah, ternyata di saat korban meninggal dunia, korban sedang hamil besar dan janin itu juga merupakan anak kandung dari pelaku sendiri. มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนไปเจอร่างเนี่ยทราบมาว่า Bagaimana cerita selengkapnya dan apa motif lain dari pelaku? Jadi beginilah kisah di balik peristiwa ini. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah. Di kota Chiang Mai, Thailand, hiduplah seorang gadis bernama Yadrong. Dia tinggal bersama kedua orang tua dan beberapa saudaranya dalam satu rumah. Di antara semua anggota keluarga, Yadrong ini paling dekat dengan sang ayah. Hampir setiap hari, mereka mempunyai waktu berdua untuk berbagi cerita tentang kehidupan Yadrong. Kedekatan itu membuat Yadrong tumbuh menjadi pribadi yang berani. Dia terbiasa menentukan pilihannya sendiri termasuk soal perasaan. Sampai akhirnya di satu titik dalam hidupnya, dia merasa sudah menemukan orang yang tepat untuk dijadikan pendamping hidup. Dari keyakinan itu, Yadrong pun memutuskan untuk menikah. Awalnya kehidupan rumah tangga yang dia bangun bersama suaminya terlihat baik-baik saja. Mereka menjalani hari-hari dengan berharap mempunyai masa depan yang baik untuk keluarga kecil itu. Namun setelah anak kedua mereka lahir, keadaan mulai berubah. Tanggung jawab makin besar, tekanan ekonomi, serta perbedaan cara pandang. Yang mana hal itu pelan-pelan memicu suatu pertengkaran. Seiring waktu, hubungan tersebut terasa semakin berat untuk dipertahankan. Sampai akhirnya, mereka sepakat untuk berpisah. Setelah itu, Yadrong menjalani hidupnya sebagai seorang janda dengan 2 anak. Meski sebenarnya tidak mudah, Yadrong tetap berusaha kuat untuk pelan-pelan menata kehidupannya kembali. Yadrong terus mencari cara dengan bekerja apapun agar kedua anaknya tetap bisa tumbuh dengan baik di tengah keadaan yang berubah. Memasuki usia 33 tahun, hidup Yadrong bertemu dengan seorang pria bernama Kanti. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana awalnya pertemuan mereka. Tetapi sejak perkenalan pertama, Kanti ini sudah cukup terbuka. Dia bilang kalau usianya sudah 35 tahun, 2 tahun lebih tua dari Yadrong. Sedari awal, Kanti sudah mengaku kalau dia menyukai Yadrong dan ingin menjalani hubungan yang lebih serius. Mendengar itu, Yadrong pun tidak menutup-nutupi. Dia pun dengan jujur berkata kalau dirinya adalah seorang janda dengan 2 anak. Namun di luar dugaan, Kanti justru menerima semuanya tanpa banyak bertanya. Sikap itu pun membuat Yadrong merasa yakin dengan keseriusan Kanti.
Satu hal yang kemudian Yadrong tanyakan kepada Kanti, yaitu soal pekerjaan. Karena Yadrong sadar kalau menjalin hubungan dengan dia berarti juga harus memikirkan masa depan kedua anaknya. Kanti pun menjelaskan kalau saat itu dia sedang bekerja sebagai asisten perawat. Tapi di sisi lain dia juga mempunyai rencana. Kanti ingin keluar dari pekerjaan tersebut dan mengajak Yadrong untuk membangun usaha bersama, yaitu berjualan pakaian secara online. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Yadrong akhirnya memutuskan untuk menjalani hubungan tersebut. Keduanya kemudian tinggal di sebuah rumah sederhana satu lantai di distrik Mae Rim, kota Chiang Mai. Meski begitu, putra-putri Yadrong tidak tinggal bersama mereka. Anak-anaknya diasuh oleh sang nenek di rumah yang berbeda. Walaupun terpisah dan belum terikat suatu pernikahan, Kanti tetap ikut bertanggung jawab dengan membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain merintis usaha, dia juga menambah penghasilan dengan bekerja sebagai ojek online agar semua tetap bisa berjalan. Setelah satu atap berdua, kehidupan Yadrong dan Kanti awalnya terlihat berjalan cukup baik. Hingga di bulan ketiga hubungan mereka terjalin, Yadrong pun diketahui sudah hamil. Mereka sama-sama berusaha mencari penghasilan tambahan dengan saling bantu satu sama lain. Bahkan mereka sering melakukan live streaming untuk berjualan pakaian secara online. Terkadang juga Kanti sering ikut membantu mengemaskan produk-produk yang dibeli oleh pelanggan. Dari situ pelan-pelan usaha online mereka mulai dikenal meskipun belum begitu besar. Lalu singkat cerita, seiring waktu Yadrong mulai melihat sisi lain dari Kanti yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Setiap kali dia hendak melakukan live streaming jualan, Yadrong biasanya berdandan rapi supaya menarik perhatian pembeli. Bagi Yadrong itu adalah hal yang wajar dalam berdagang. Namun di mata Kanti justru berbeda. Dia mulai merasa cemburu dan menganggap penampilan Yadrong berlebihan. Di dalam benaknya dia menganggap kalau Yadrong hanya ingin menarik perhatian laki-laki yang menonton live tersebut. Bahkan ketika beberapa penonton memberikan pujian kepada kecantikan Yadrong, Kanti pun seketika merasa sangat emosi. Di samping itu, Yadrong ternyata sudah berusaha menjelaskan berkali-kali kalau hal itu hanyalah bagian dari pekerjaan. Sayangnya, penjelasan tersebut tidak benar-benar mengubah cara pikir Kanti. Dia tetap curiga dan sering menuduh Yadrong bersikap genit. Kecurigaan itu pun terus berulang sampai akhirnya hal itu pun menjadi sumber masalah yang tidak pernah benar-benar selesai. Hingga pada suatu waktu, saat mereka pergi bersama, rasa cemburu Kanti kembali muncul. Dia merasa Yadrong terlihat terlalu cantik dengan riasan yang dipakai di hari itu. Ketegangan yang sudah menumpuk akhirnya meledak ketika mereka sampai di rumah. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, Kanti sampai hati mengayunkan sebuah pukulan kepada Yadrong. Di tengah situasi itu, Yadrong sempat pulang ke rumah orang tuanya untuk merayakan Songkran, sebuah festival besar di Thailand. Saat itu, ibunya sempat melihat ada luka memar di tubuh Yadrong. Namun, Yadrong memilih untuk menutupinya. Dia bilang kalau luka itu hanya karena terbentur. Mungkin saat itu, Yadrong tidak ingin membuat ibunya khawatir atau memang belum siap menceritakan apa yang telah terjadi. Singkat cerita, tibalah pada dini hari tanggal 20 April 2026. Yadrong dan Kanti kembali duduk berdua di dalam kamar membahas masalah yang sebenarnya sudah berulang kali muncul. Beberapa hari sebelumnya, tepat di tanggal 16 April 2026, Yadrong sempat pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya. Seperti biasa, dia datang dengan penampilan rapi dan riasan yang membuat dia terlihat lebih cantik. Namun rupanya hal itu kembali memicu rasa cemburu di dalam diri Kanti. Di waktu dini hari tersebut, Kanti kembali menyinggung penampilan Yadrong saat ke rumah sakit. Dengan nada tinggi, dia mulai melontarkan tuduhan yang menyakitkan. Kanti menuduh kalau janin yang sedang dikandung oleh Yadrong bukanlah anak kandungnya, melainkan anak dari mantan suami Yadrong. Mendengar hal itu, Yadrong seketika tersulut emosi. Dia merasa sangat tersinggung, apalagi tuduhan itu tidak berdasar. Dengan tegas, Yadrong membela diri dan menjelaskan kalau mantan suaminya sudah menjalani sterilisasi, jadi tidak mungkin anak itu berasal dari orang lain selain Kanti. Namun, penjelasan itu tidak membuat keadaan mereda. Perdebatan itu justru semakin memanas dengan Kanti yang tetap terus memaki-maki. Dalam kondisi marah, Kanti tiba-tiba menarik tubuh Yadrong dan melemparnya ke arah dinding. Tubuh Yadrong terhuyung, keningnya terbentur cukup keras.
Belum sempat Yadrong bangkit, Kanti langsung menarik rambut Yadrong, memaksanya berdiri lalu melayangkan pukulan demi pukulan ke arah bahunya. Yadrong berusaha melepaskan diri sambil berteriak meminta pertolongan, namun sebelum sempat menjauh, Kanti kembali menarik dan mendorong tubuhnya hingga jatuh terlentang di lantai. Dalam posisi itu, Kanti menindih bagian perut Yadrong yang sedang bunting, lalu mencekik Yadrong dengan sekuat tenaga. Di tengah kondisi, Yadrong hanya bisa menangis sambil mencoba melawan sebisanya. Dia menggerakkan kedua tangannya berusaha menepis tangan Kanti yang mencengkram lehernya. Saat nafasnya sudah tersedat, Kanti sempat melepaskan cekikan itu, tetapi dia langsung menggantinya dengan pukulan yang bertubi-tubi ke arah wajah Yadrong. Di sela-sela kekerasan tersebut, Kanti berteriak dengan emosi yang meluap. Dia mengungkapkan kekesalannya karena Yadrong dianggap terlalu sering tampil cantik. Tanpa dia sadari, pukulan demi pukulan tersebut mulai meninggalkan luka lebam di sekitaran mata Yadrong. Sementara itu, Yadrong semakin melemas, tubuhnya terasa berat, tenaganya terkuras, dan perlahan dia tak lagi mampu memberikan perlawanan. Setelah beberapa saat, suasana kamar yang tadinya penuh emosi perlahan berubah jadi sunyi. Nafas Kanti masih terdengar berat, tapi tubuh Yadrong yang tadinya ada di bawahnya sudah tak lagi merespon apapun. Di titik itu, Kanti baru menyadari kalau wajah Yadrong sudah terlihat penuh dengan lebam, matanya terpejam dan tubuhnya terbaring tanpa perlawanan. Dengan tangan yang mulai gemetar, dia mencoba menggoyangkan tubuh Yadrong sambil memanggil namanya berulang kali. Dia berharap ada reaksi, tetapi Yadrong tetap diam, tidak bergerak seolah tidak mendengar apa-apa. Rasa panik seketika muncul. Kanti lalu menempelkan jarinya ke leher Yadrong, mencoba memastikan apakah masih ada denyut nadi yang terasa. Saat dia merasakan nadinya masih berdetak, ada sedikit rasa lega yang muncul. Dia kemudian menjauh dari tubuh Yadrong sambil mencoba berpikir apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Waktu terus berjalan sampai pagi mulai datang, tapi Kanti masih diliputi kebingungan. Dia terus memikirkan berbagai kemungkinan sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk memanggil ambulans. Di saat yang bersamaan, dia juga mulai menyiapkan alasan untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu. Masih di hari yang sama, tanggal 20 April 2026. Menjelang siang hari, Kanti akhirnya menghubungi ambulan dan tim medis pun tiba di rumah itu untuk melakukan evakuasi terhadap Yadrong. Ketika dilakukan pertolongan pertama, kondisi Yadrong sudah benar-benar kritis. Dan sayangnya, sebelum sempat mendapatkan perawatan intensif, Yadrong lebih dulu menghembuskan nafas terakhirnya bersama janin yang ada di dalam perutnya. Di lokasi itu, Kanti mencoba menjelaskan keadaan yang terjadi. Dia bilang kalau Yadrong terpeleset lalu jatuh. Tapi penjelasan itu justru membuat tim medis merasa janggal. Mereka melihat banyak luka lebam di tubuh Yadrong yang tidak terlihat seperti jatuh biasa. Karena merasa ada yang tidak beres, tim medis pun memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian agar kejadian ini bisa diusut. Tak lama kemudian polisi datang bersama tim investigasi. Mereka meminta keterangan dari Kanti. Kanti kembali bercerita kalau sempat mendengar suara benturan, lalu saat dicek, Yadrong sudah tergeletak. Polisi kemudian menanyakan soal luka-luka lebam yang terlihat cukup banyak di tubuh Yadrong. Kanti mencoba menjelaskan kalau sebelumnya Yadrong sempat terbentur. Namun tim medis menambahkan bahwa jumlah dan bentuk lebam tersebut lebih mengarah pada akibat pukulan. Selain itu, tim medis juga menemukan tanda yang mengarah pada kemungkinan adanya cekikan. Sehingga pernyataan Yadrong meninggal akibat terpeleset sangatlah tidak mungkin. Saat itu Kanti belum mengakui apapun. Polisi mulai mengumpulkan keterangan dari para saksi. Beberapa warga mengaku sempat mendengar pertengkaran dari dalam rumah itu. Saksi menyatakan adanya suara pria yang berteriak dengan nada tinggi, lalu disusul dengan tangisan seorang wanita. Namun karena pertengkaran seperti itu sudah cukup sering terjadi, warga mengira itu hanyalah konflik biasa. Jadi mereka tidak menyangka hal itu akan berakhir fatal. Untuk memastikan semuanya, polisi memeriksa rekaman CCTV di sekitaran lokasi. Dari beberapa rekaman terlihat bahwa sekitar pukul 1:51 dini hari, terdengar teriakan keras dari dalam rumah yang diikuti suara wanita tengah menjerit. Tidak hanya itu, ada juga suara seperti benda dipukul atau dibanting yang semakin menguatkan dugaan telah terjadi kekerasan fisik.
Beberapa jam setelahnya, sekitar pukul 13:08 siang hari, kamera yang sama merekam kedatangan ambulan ke rumah tersebut. Dari situ polisi mulai melihat suatu kejanggalan. Jarak waktu antara kejadian dini hari dan laporan ke ambulan terbilang cukup lama. Kalau memang hanya terpeleset, seharusnya bantuan dipanggil lebih cepat. Hal itulah yang kemudian semakin menguatkan dugaan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kanti. Kanti akhirnya dibawa ke proses hukum. Ketika digiring menuju ruang pemeriksaan, suasana di sekitar tampak ramai oleh kehadiran media yang terus berusaha mengabadikan momen. Kamera menyorot ke arahnya, sementara para jurnalis juga melontarkan berbagai pertanyaan. Namun Kanti terlihat berjalan dengan kepala tertunduk, tanpa memberikan satupun tanggapan. Di ruang interogasi, polisi mulai memperdalam investigasi. Di awal, Kanti masih mencoba bertahan dengan cerita yang sama, kalau korban meninggal hanya karena kecelakaan. Tapi semakin banyak pertanyaan yang diarahkan kepadanya, situasi mulai berubah. Polisi menyinggung luka lebam di tubuh Yadrong, lalu memperlihatkan potongan rekaman suara CCTV, ditambah lagi kesaksian warga yang mendengar suara pertengkaran di malam itu. Kanti akhirnya mulai terpojok. Dia tampak kebingungan, seperti kehabisan alasan untuk mempertahankan ceritanya. Sampai akhirnya di satu momen dia hanya bisa menghela nafas panjang lalu menundukkan kepala. Disitulah dia mulai mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Kanti mengaku kalau di malam itu dia memang sedang diliputi emosi. Dia merasa cemburu melihat Yadrong yang sering tampil cantik dan dalam pikirannya hal itu dianggap genit dengan pria lain. Dari rasa curiga itu dia menuduh Yadrong berselingkuh. Dia juga meragukan kalau janin yang di perut Yadrong bukanlah anak kandungnya. Polisi kemudian menanyakan apakah dia mempunyai bukti atas seluruh tuduhan tersebut. Dia mengakui kalau semua itu hanyalah dugaan, bukan sesuatu yang benar-benar diketahui. Namun, Kanti hanya menggeleng. Dalam pengakuannya, Kanti juga bersaksi kalau dia tidak pernah berniat menghabisi nyawa Yadrong. Namun di saat yang bersamaan, dia juga mengakui kalau dirinya kehilangan kendali hingga melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian. Di sela pengakuan itu, dia mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Yadrong. Kanti didakwa sebagai tersangka atas tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dia langsung ditahan seketika. Pihak kepolisian terus mengumpulkan berbagai bukti untuk memperkuat berkas perkara sebelum masuk ke tahap persidangan. Pada akhirnya, kasus ini meninggalkan luka yang begitu dalam bagi keluarga korban. Pada tanggal 21 April 2026, jasad korban akhirnya dibawa oleh pihak keluarga untuk segera dikremasi, menandai akhir dari rangkaian proses identifikasi dan penanganan jasad yang penuh duka. Suasana haru begitu terasa sejak awal prosesi, terutama bagi ayah Yadrong yang telah berusia 73 tahun. Dia tampak sedih sambil berdiri lemah di lokasi kejadian. Kini tempat itu bukan sekedar lokasi biasa baginya, melainkan titik terakhir di mana putrinya kehilangan nyawa dengan cara yang begitu tragis. Kesedihan keluarga semakin mendalam ketika mereka menggelar sebuah ritual pemanggilan arwah sebagai bentuk penghormatan terakhir. Ritual itu dipimpin oleh 4 orang biksu yang berdiri menghadap ke 4 arah mata angin, yang mana itu menjadi simbol dalam kepercayaan masyarakat Thailand. Prosesi ini dilakukan dengan harapan agar arwah korban dapat menemukan jalan pulang, terbebas dari penderitaan dan memperoleh ketenangan di alam selanjutnya. Lantunan doa dan suasana hening yang menyelimuti ritual tersebut semakin memperkuat nuansa duka yang menyelimuti keluarga dan para pelayat yang hadir. Di tengah suasana berkabung, keluarga juga dengan tegas menuntut keadilan atas apa yang terjadi. Mereka membantah keras tuduhan yang mengatakan kalau putri mereka telah berselingkuh. Bahkan mereka juga menegaskan kalau bayi yang tengah dikandung oleh korban adalah anak dari pelaku sendiri. Tragedi ini bukan hanya soal kejahatan, tapi juga menunjukkan masalah sosial yang sering terjadi di sekitaran kita. Kekerasan dalam hubungan biasanya tidak langsung terjadi begitu saja, melainkan berawal dari pertengkaran kecil yang terus berulang hingga akhirnya menjadi semakin parah. Dalam kasus ini sebenarnya tanda-tanda kekerasan sudah terlihat, bahkan terdengar oleh warga sekitar, tetapi dianggap sebagai hal biasa dalam hubungan pasangan sehingga tidak ada yang mau ikut campur. Di sisi lain, korban juga tidak pernah menceritakan apa yang dia alami kepada keluarga. Kemungkinan karena dia takut, malu, atau masih berharap keadaan akan membaik. Rasa cemburu yang berlebihan dan sifat posesif dari pelaku juga memperlihatkan bagaimana hubungan yang tidak sehat bisa berubah menjadi berbahaya ketika emosi tidak terkendali.
Dampaknya pun sangat besar, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bukanlah hal sepele dan tidak boleh dianggap biasa. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.